Sepenggal kisah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bentuk perjuangan beliau dimulai ketika mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Ini merupakan bentuk perjuangan agama yang menandai inti segala perjuangan dalam hidupnya. Karena ketika menyampaikan maksudnya mendirikan pondok pesantren yang lokasinya di Tebu Ireng kepada teman-temannya, kebanyakan tidak menyetujui maksud beliau tersebut. Bahkan tidak sedikit yang mencibir dan mentertawakannya. Mereka yang tidak setuju menyatakan bahwa daerah itu tidak cocok untuk dijadikan lokasi berdirinya sebuah pesantren. Tebu Ireng bukan cuma jauh dari kota Jombang, tetapi merupakan sebuah daerah yang sangat tidak aman. Di sana bercokol masyarakat yang belum beragama dan adat istiadatnya sangat bertentangan dengan pri kemanusiaan, seperti merampok, berjudi, dan berzina. Ketika itu, sepanjang jalan menuju Tebu Ireng dipenuhi oleh rumah-rumah prostitusi dan warung minuman keras. Kesimpulannya, menurut pendapat mereka, mendirikan pesantren di sana adalah perbuatan yang sia-sia dan membuang-buang waktu saja. Disinilah kita melihat kegigihan beliau sebagai pejuang. Kondisi daerah yang sedemikian rupa itu tidak membuat tekad beliau surut. Justru hal itu makin mendorong semangatnya untuk segera mendirikan pesantren. Beliau berprinsip bahwa menyiarkan agama itu berarti memperbaiki moral masyarakat yang belum baik. Jika moral masyarakat sudah baik, apalagi yang mesti diperbaiki. Sungguh pejuang dan pendidik yang memiliki prinsip yang luar biasa. Apalagi kalau kita bercermin pada dunia pendidikan saat ini, yang hanya menjadi rutinitas mengajarkan ilmu tanpa transformasi nilai, dan bangga akan kelulusan jumlah murid sebanyak-banyaknya tanpa tahu akhirnya mau apa. Bahkan dunia pendidikan di luar semakin mahal bagi masyarakat kecil. Seiring dengan itu, pengangguran intelektual bergelar S1 maupun S2 malah semakin banyak. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan pesantrennya bukan hanya mendidik masyarakat untuk memberantas kebodohan, tetapi beliau juga mengubah masyarakat dari jurang kegelapan menuju sebuah masyarakat yang sehat dan produktif, serta menjadi individu yang siap menjadi pemimpin dalam segala bidang. Selain itu, beliau juga memperjuangkan pembaruan sistem pendidikan di pesantrennya dengan mengenalkan ilmu-ilmu sekuler. Hal ini mendapat kecaman dan teguran dari teman-temannya sendiri dan dicap melakukan bid'ah. Namun, beliau kembali maju terus dengan alasan ingin mempersiapkan lulusan pesantren yang siap terjun ke masyarakat. Hal ini hanya bisa terjadi jika mereka memiliki alat-alat dan ilmu pengetahuan lebih luas yang bukan hanya soal agama, tapi juga di kehidupan sehari-hari masyarakat pada umumnya. Ini akhirnya menjadi model pesantren zaman sekarang, yakni dengan mengenalkan komputer, internet, teknologi, dan perbengkelan, selain ilmu fikih maupun ilmu bahasa Arab. Dr.
Deliar Nur dalam bukunya yang berjudul Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 sampai 1942 menyebutkan kondisi yang melingkupi perjuangan beliau bertepatan dengan keberhasilan Ibnu Saud mengusir penguasa Mekah sebelumnya, yaitu Syarif Hussein pada tahun 1924. Mulai melakukan pembersihan dalam kebiasaan praktek beragama sesuai dengan ajarannya. Walaupun pemimpin Wahabi itu tidak melarang ajaran mazhab di Masjidil Haram, tindakannya itu mendapat sambutan baik di Indonesia oleh kalangan Islam modernis. Namun, tidak demikian halnya dengan Islam tradisionalis. Mereka khawatir bahwa hal ini berarti tidak menghormati kebebasan peribadatan yang sudah menjadi tradisi, seperti ziarah ke kuburan guru atau orang tua. Perubahan politik berikut pemahaman dan cara praktek Islam di Saudi Arabia juga mempengaruhi kaum pembaharu untuk setidaknya meniru dan menerapkan hal itu di kalangan umat Islam di Indonesia. Hal ini kemudian menyebabkan perselisihan antara Islam modernis dan Islam tradisionalis. Islam tradisionalis selain bermazhab juga menjaga kuat transformasi kultural, baik lokal maupun di zaman Nabi Muhammad itu sendiri. Inilah kemudian yang menjadi dasar lahirnya NU. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki peran yang sangat vital sebagai arsitek atau pencipta NU di Indonesia. Hal itu dikarenakan beliaulah yang menjadi tokoh yang menulis aturan-aturan dasar bagi organisasi NU dan pengembangannya yang dipakai sampai kini. Selama 10 tahun pertama sejak NU didirikan, beliau disibukkan untuk urusan internal, termasuk memperluas pengaruhnya dan menarik pemimpin-pemimpin pesantren untuk bergabung dalam organisasi NU. Ketika itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai lainnya seperti Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Samsuri membentuk sebuah tim untuk mengadakan pendekatan kepada para pemimpin pesantren dan mengajak partisipasi mereka dalam organisasi NU yang tujuannya tidak lain adalah untuk memajukan masyarakat desa, masyarakat pegunungan, dan masyarakat pesisir. Bentuk perjuangan untuk kebesaran NU bisa dilihat dalam upaya peningkatan jumlah kiai yang menjadi anggota NU dengan pembentukan komisi propaganda yang bertugas menyiarkan NU ke berbagai daerah. Dalam hal ini ada 9 kiai utama selain Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Dalam waktu yang relatif singkat, yaitu sekitar 10 tahun, organisasi tempat beliau menjadi Rois Akbarnya yang semula hanya berlingkup lokal Surabaya ini bisa melebarkan sayapnya dan diterima oleh kalangan ulama di seluruh pulau Jawa, bahkan sampai ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Ini semua berkat kegigihan para ulama menyebarkan ide-ide keagamaan dan kemasyarakatannya, terutama melalui jaringan pesantren. 5 tahun kemudian, kiprah Nahdlatul Ulama
tidak hanya terbatas pada masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara tradisional, tetapi sudah mulai mengadopsi model pendidikan barat dengan mendirikan sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah, mendirikan koperasi, dan menggalang ekonomi rakyat pedesaan di bidang pertanian, nelayan, dan usaha kecil. Kondisi bangsa Indonesia dalam penjajahan Belanda juga menjadi perhatian utama beliau. Disinilah beliau juga memberikan peran semangat nasionalismenya. Kiai Haji Hashim Asy'ari dikenal memiliki sikap yang kurang begitu manis terhadap Belanda. Setiap bujukan agar beliau tunduk dan mendukung Belanda selalu gagal dilakukan. Bahkan tawaran Belanda yang akan menganugerahkan bintang jasa terbuat dari perak dan emas pada tahun 1937 ditolaknya. Akibat penolakan itu, pesantren Tebu Ireng harus menerima resiko, yaitu terus diawasi pihak Belanda. Kemudian umatnya yang menjadi pejuang melakukan perang gerilya diburu, ditangkap, dan dibunuh. Ketika Belanda gencar mempropagandakan pelayanan haji dengan ongkos dan fasilitas yang dapat dijangkau oleh kaum muslim di daerah jajahannya, beliau menentangnya. Beliau mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya pergi haji dalam masa revolusi dengan menggunakan kapal Belanda. Fatwa tersebut disampaikan saat Muktamar NU ke-10 tahun 1935 di Banjarmasin. Karena fatwa itu pula, pada tahun 1937 semua pimpinan ormas Islam, NU, Muhammadiyah, dan PSII bersatu menyetujui berdirinya suatu badan federasi partai dan perhimpunan Islam di Indonesia yang dikenal dengan Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI), dan beliau menjadi ketua badan legislatifnya. Keberadaan MIAI menjadikan kedudukan NU dan beliau sendiri semakin kuat dan tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh pemerintah kolonial atau kaum modernis. Hal tersebut juga berlanjut pada bentuk-bentuk organisasi pergerakan Islam di masa penjajahan seperti Masyumi. Pada saat muktamar itu, beliau juga mengeluarkan fatwa yang fenomenal, yaitu menetapkan wilayah Hindia Belanda sebagai wilayah Islam. Meski waktu itu negara kita masih dikuasai pemerintah non-muslim, dengan keputusan ini umat Islam wajib membela bangsanya jika ada serangan dari luar. Fatwa tersebut menjadikan semangat para pejuang untuk melakukan perlawanan semakin membara dan tidak takut mati. Malah bangga kalau mati di dalam melawan penjajah, karena mati syahid balasannya surga. Pemberian status Hindia Belanda sebagai wilayah Islam didasarkan pada sebuah pertanyaan sederhana, yaitu tentang status hukum jenazah yang ditemukan di kawasan Nusantara. Dengan mengacu kepada pendapat Syekh Hasan Al-Hadrami dalam kitabnya Buqyah Al-Mustarsidin, ditetapkan bahwa kalau ada jenazah yang ditemukan di wilayah Nusantara dan identitasnya tidak jelas, muslim atau tidak, maka harus diperlakukan sebagai muslim. Hal yang cukup menarik dari peristiwa itu adalah
bagaimana kalangan Islam tradisionalis yang pada awalnya diremehkan kemampuannya dengan pola kepemimpinan menjadi begitu diperhitungkan. Hal itu tidak lain karena sikap beliau yang toleran terhadap kelompok atau aliran lain Islam modern. Karena beliau lebih mencintai persatuan, jadi beliau tidak menaruh dendam atau mengadakan serangan politik balik terhadap kaum Islam modern. Karena yang terpenting adalah memperbaiki perilaku moral masyarakat, memperbaiki manusianya, dan musuh utamanya adalah Belanda, karena penjajahan itu telah membuat sengsara hidup manusia, khususnya umat Islam. Saat Belanda menyatakan wilayah Indonesia dalam darurat perang dan merencanakan ordonansi milisi Bumi Putra atau wajib militer pada tahun 1940, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memanggil beberapa kiai ke Tebu Ireng untuk mendiskusikan masalah tersebut secara serius. Musyawarah akhirnya menghasilkan keputusan menolak rencana tersebut, bahkan mengharamkan dukungan terhadap Belanda dalam bentuk apapun, termasuk menyumbangkan darah untuk mereka. Musyawarah ini menyepakati tuntutan Indonesia berparlemen yang disuarakan melalui MIAI dan GAPI, Gerakan Politik Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, beliau juga mengadakan perlawanan. Bentuk perjuangan nasionalisme religius Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pemberian fatwa haram dan penolakan terhadap pemaksaan Saikairei Jepang, yaitu membukukan badan ke istana kaisar serupa dengan ruku dalam sholat untuk menghindari kemusyrikan. Sikapnya yang keras membuatnya ditangkap dan dipenjara oleh Jepang selama 4 bulan. Bahkan ada yang mengatakan kalau disiksa jemarinya. Beliau dituduh menjadi dalang kerusuhan di pabrik gula Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menolak segala bentuk niponisasi seperti menyanyikan lagu Kimigayo dan mengibarkan bendera Hinomaru. Sebaliknya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari malah secara sembunyi-sembunyi menyiapkan kader-kader Islam yang militan dengan cara menganjurkan para santri untuk masuk Tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang dibentuk pada 3 Oktober 1913 yang dipelopori oleh putranya Abdul Khalik. Pembentukan PETA kemudian diikuti oleh terbentuknya Hizbullah pada tahun 1944 dan Barisan Sabilillah. Selain itu, beliau juga menggunakan peran kepemimpinan pergerakan politik Islam dengan menjadi ketua kehormatan Masyumi, reinkarnasi MIAI. Namun, hal yang terpenting dalam perjuangan Kiai Hasyim adalah perannya dalam hal resolusi jihad. Resolusi jihad terjadi setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kala itu Nika mendompleng pasukan sekutu untuk memaksakan kembalinya kekuasaan Belanda dengan dalil melucuti tawanan perang Jepang. Mereka hendak menjajah kembali bangsa Indonesia dengan menggunakan topeng. Menyikapi hal ini, Kiai Hasyim Asy'ari kemudian
mengundang seluruh ulama dan konsul se-Jawa dan Madura untuk bermusyawarah dan menghasilkan keputusan bahwa kemerdekaan yang sudah diproklamasikan oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah, hukumnya wajib dibela dan dipertahankan. Menurut Gus Ishom, dengan lahirnya resolusi jihad, semangat umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan semakin terbakar. Menurutnya, peristiwa heroik 10 November 1945 yang diperingati sebagai Hari Pahlawan tidak lepas dari semangat resolusi jihad yang dicetuskan di Markas NU Bubutan, Surabaya. Kiranya kegigihan perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari tersebut cukup menjadi alasan untuk memberi penghargaan pahlawan nasional kepada beliau. Penghargaan tersebut ditetapkan oleh Presiden Soekarno dalam Kepres nomor 249 tahun 1964. Kemudian pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945 untuk merespon datangnya pasukan sekutu di Surabaya dan beberapa pelabuhan lainnya di Indonesia, beliau mengumpulkan ulama dan konsul-konsul NU untuk membicarakan langkah-langkah yang diperlukan. Dalam pertemuan itu, hal penting yang dibahas adalah status hukum negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang diproklamasikan Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah dibahas selama 2 hari, status hukum negara Indonesia berdasarkan Pancasila sah secara fikih. Ketika ditanya bagaimana status hukum negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diproklamasikan Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjawab statusnya sah secara fikih. Karena itu, umat Islam wajib berjihad untuk mempertahankannya. Selanjutnya, tepat pukul 9 malam, tanggal 7 Ramadan 1336 Hijriah, turunlah beliau dari sembahyang tarawih menjadi imam. Ketika beliau sudah bersiap duduk di kursi untuk memberikan pelajaran kepada para santri seperti biasanya, datanglah seorang cucu menantunya mendekatinya dan berbisik di telinga beliau, "Kakek, ada tamu utusan yang mulia, Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia, Paduka Tuan Jenderal Sudirman dan Bung Tomo." Seketika itu, beliau diam sejenak lalu berkata kepada para santri yang sudah siap sedia menerima pelajaran, bahwa pada kali ini tidak kita adakan pelajaran, besok malam saja. Demikian seraya ia bangkit dari tempat duduknya, berjalan menuju ruang tamu. Di ruang tengah ia berkata kepada seorang adik kandungnya perempuan, "Jaranglah air teh dan sediakan makanan, ada tamu." Kedua tamu tersebut menjelaskan kondisi saat itu yang sangat sulit setelah agresi militer satu Belanda. Kemudian diceritakan pula tentang betapa banyaknya jumlah korban dari rakyat Indonesia dan jatuhnya pertahanan para gerilyawan di daerah pegunungan Malang.
Ketika mendengar penjelasan tersebut, sekonyong-konyong beliau berkata, "Masya Allah, Masya Allah." Kedua tamu mengira beliau pingsan atau kelelahan bekerja dan mengajar sehingga tertidur karena kecapean. Oleh sebab itu, karena begitu menghormati beliau, mereka pamitan. Kemudian barulah disadari bahwa beliau telah meninggal dunia setelah sebelumnya didatangkan dokter angka. Sekitar pukul 3.45 dini hari pada tanggal 26 Juli 1947 Masehi atau tanggal 7 Ramadan 1366 Hijriah. Beliau terpulang ke rahmatullah. Demikianlah perjalanan dan perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sampai akhir hayatnya. Meskipun beliau telah tiada, ruh perjuangan beliau masih dipegang oleh keluarga dan umat beliau untuk menandaskan diri bahwa hidup adalah perjuangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan rahmat, nikmat, kederajatan, dan kemuliaan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Al-Fatihah.